Masya Allah, pasti semua orang menginginkan keajaiban dalam hidupnya, terutama tentang rezeki. Ada kisah Maryam dan Nabi Zakaria yang mendapatkan keajaiban mendapatkan makanan dan anak dengan mudah tanpa susah payah. Ternyata tidak hanya sekedar cerita nyata, tapi insya Allah bisa dipraktekkan. Mari kita simak kajian ilmu magnet rezeki yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah dan banyak baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Magnet rezeki ini banyak orang yang bilang asing, ya, karena nggak pernah dibahas, jarang dibahas. Ya. Padahal kalau ditanya apa itu magnet rezeki, ilmu Allah. Ilmu Allah di dalam surat 3 ayat, ya, surat 3 ayat 29 ya. 3 ayat 27 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat 37. Boleh kita buka sama-sama ya supaya kita ngaji bareng-bareng. Ya. Kalau ini pasti sudah lewat semua tadarusnya ini ya. Surat 3 ayat 37 ya. Fadhal. 3 ayat 37. Jadi ini ayat yang kita sering tadaburi ya. Kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka ketika ya dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi Maryam ini ya disebut sebagai anak ajaib. Ya. Makanya yang di sini yang menerimanya langsung Allah. Fataqabbalaha rabbuha ya biqabulin hasanin, diterimanya sebagai anak ya anak ajaib. Ya. Makanya salah satu wanita paling mulia dalam Islam adalah Maryam. Kemudian ketika dipelihara, dibesarkan oleh Zakaria, Zakaria heran, ini anak kok ajaib sekali. Setiap datangi tempat mihrabnya selalu ada rezeki ya, di sampingnya, selalu ada makanan. Jadi Zakaria mau ngantar makanan, sudah ada makanannya. Mau dikasih belanjaan, sudah ada belanjaan. Mau dikasih rezeki, sudah ada. Kaget ini sih ya Zakaria. Heran Zakaria dan bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ini dapatnya dari mana? Qalat, "Huwa min indillah." Datangnya dari Allah. Ya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Nah, pertanyaannya adalah ayat ini hanya dibaca atau harusnya diamalkan? Kan selama ini kita berpikir bahwa cerita-cerita tentang keajaiban ini hanya menjadi inspirasi. Ya kan? Harusnya menurut saya lah, ayat-ayat yang seperti ini bisa diamalkan juga. Sama seperti buku resep. Buku resep masakan kalau cuma dibacakan, ya, itu kan gak jadi apa-apa. Ya. Kan resep masakan itu, ya, kalau cuma dinyanyikan, mau semerdu apapun kita nyanyi, suami tetap lapar, Bu. Begitu juga Quran. Semerdu apapun kita nyanyi, ya, bacakan, lagukan, ya, dengan makhraj tajwid yang bagus, nggak jadi apa-apa kalau nggak dipraktekkan. Makanya pertanyaannya, untuk apa ayat ini diturunkan? Dipraktekkan. Ya. Karena gini, nggak mungkin ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah hanya cerita, nggak mungkin. Pasti ujungnya praktek. Nah, ini kan ajaib. Nah, terus kemudian di sini yang uniknya adalah setiap ilmu dimulai dari penasaran. Ya kayak Isaac Newton jatuh apel ke kepalanya, penasaran, loh kok ada apel gitu. Terus kemudian jadilah ilmu namanya gravitasi. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Zakaria. Zakaria heran melihat fenomena. Apa fenomenanya? Fenomenanya ada keajaiban berupa makanan yang datang secara ajaib kepada Maryam. Akhirnya bertanyalah, jadi penasaran bertanya.
Ya Maryam, anna laki hada. Dari mana dapatnya? Nah, kemudian akhirnya diajarkan. Setelah itu akhirnya datanglah ya Zakaria ke Masjid Munzalan Mubarakah. Ya, belajar ilmu hari ini. Nah, inilah Zakarianya. Nah, jadi yang belajar-belajar di YouTube, di TikTok dan segala, inilah Zakarianya. Penasaran, mau belajar. Ya. Asalkan mau belajar, maka insya Allah dapat ini ilmu. Ya. Saya Maryamnya. Jadi Maryamnya ya tidak lebih hebat daripada Zakaria. Jadi Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya. Nah, kemudian di ayat berikutnya 38 ya, 38 izin Ustaz ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses belajarnya Zakaria kepada Maryam. Setelah belajar di Masjid Munzalan Mubarakah, ya, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku juga mau dong. Ini dia. Jadi ada realita, ada belajar, dan ada keinginan. Makanya disebut murid uridu. Ada keinginan. Nah, Zakaria ada keinginan, aku juga mau dong. Mau apa? Mau keajaiban juga, berupa anak. Karena makanan Zakaria bisa dia provide, tapi anak bagi beliau ini keajaiban. Buat sebagian di antara kita dapat anak mungkin mudah, tapi bagi Zakaria lihat di ayat 40. Ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Ya. Ya Tuhanku, emang aku bisa dapat anak sedang aku sudah sangat tua, sedangkan istriku pun mandul. Jadi suami tua, istri mandul, ini kombinasi dahsyat. Istimewa. Di universitas mana belajar lelaki tua istri mandul punya anak? di luar batas logika. Nggak ada profesor yang mampu mengajarkannya. Uniknya Al-Quran 38 minta, 40 ragu-ragu. Harusnya ya kan, harusnya kan ragu-ragu dulu, minta baru jadi. Harusnya kan. Ini prosesnya adalah minta jadi ragu-ragu. Artinya apa? Sebelum Zakaria ragu-ragu, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, mubasyiran. Ya, innallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah menggembirakan kamu. Artinya apa? Ilmu yang dipelajari di Maryam berhasil. Yubasyiruka bi Yahya, musaddiqan bi kalimat. Untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa kamu belajarnya benar gitu. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas shalihin. Nah, baru setelah itu ragu-ragu, kan unik, ya kan? Sebelum ragu-ragu aja Allah sudah jawab. Makanya kita kadang-kadang kalau doa ragu-ragu kan? Ya Allah, benar nggak ini ya Allah? Aku bisa pergi haji ya Allah. Belum, masih ragu-ragu, udah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pergi. Nah, pertanyaannya, untuk apa ayat ini diturunkan kepada kita? Hanya dibaca? Sayang, harusnya dipraktekkan. Dua ayat lagi kita bahas. Pertama, surat tadi kita baca juz 29. Ya, juz 29 ada tuh. Tapi sebelum saya kasih tahu ayatnya, saya mau tanya dulu, ini mohon maaf nih, ngaji uang di masjid boleh gak sih? Ngaji uang di masjid boleh gak sih? Boleh ya? Pada ragu-ragu kan? Boleh sih, boleh gak sih kita? Kan nggak pernah kita dengar nih khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini khatib akan berbicara tentang uang yang banyak. Nggak ada ya? Muzalah boleh? Baik, aman berarti ya. Karena memang ada dalam Al-Quran. Kamu mau uang yang banyak, kata Allah begitu. Aku kasih uang yang banyak. Spesifik, ya, spesifik al-mal, harta yang banyak. Al-amwal bahkan, bukan al-mal, al-mal tunggal, al-amwal bentuk jamak. Dalam surat Nuh 71 ayat 12. Ya. Surat, ya, kita ngaji lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Masya Allah. Surat Nuh 71 ayat 12. Ya, Masya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Habis napas. Wa yumdidkum bi amwalin, akan Allah kasih kamu harta yang banyak. Allah janji. Ya. Jadi ini jurus yang pertamanya dari 101 jurus. Ya. Satu jurus yang pertama adalah ini. Allah akan kasih kepada kalian uang yang banyak, bukan hanya uang anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak sendiri, tapi 120 franchise masjid. Nah, ini. Anak-anak, ya, santri, anak buah, ya. Ini kan sekarang zaman dulu memang anak-anak itu anak-anak yang memang harus mewarisi. Kalau sekarang nggak mesti, konsepnya nggak mesti anak sendiri, franchise aja bisa. Anak-anak, banyak anaknya, 120 anaknya beliau, masya Allah. Ya, bukan hanya anak-anak tapi kebun-kebun. Kebun-kebun itu adalah di anak-anak itu ada ya makmur di sekitarnya. Bukan hanya anak-anak, sungai-sungai, artinya ada manajemen yang membuat akhirnya ini terputar terus. Nah ini ada. Kalau orang barat mau dapat uang yang banyak, kumaha carana, cemana caranya, kerja, betul? Ya. Kalau mau lebih banyak kerja keras, mau lebih banyak kerja cerdas, mau lebih banyak kerjanya menindas. Nah itu orang barat. Nah emang Rusia lagi ngapain itu sama Ukraina? Kan lagi cari duit itu. Cuma kan nggak kepikir di kita, kok cari duit sampai matiin orang. Itu ya Sandiaga Uno yang bilang, ya biasanya cuma dapat 1 miliar per hari, ini dapatnya 6 miliar per hari. Dari perang itu si Rusia dapat. Artinya untuk dapetin dia kerjanya menindas. Kita nggak kepikir. Makanya kalau kita pakai cara barat, ujung-ujungnya menindas. Kalau kita pakai cara barat, makanya jangan pakai cara barat untuk dapat banyak duit. Allah tunjukkan caranya di ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kalau mau duit yang banyak, kata Allah tuh, beginilah caranya, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Hanya minta ampun, nggak perlu kerja. Halo, jadi pulang dari sini jangan kerja lagi, oke? Ini yang lihat di YouTube, di TikTok, Instagram, jangan kerja lagi. Kenapa capek pak kerja pak? Betul nggak? Dan nggak ada juga ayatnya, bekerjalah kamu, aku kasih duit yang banyak. Nggak ada. Yang ada adalah taubatlah kamu, aku kasih uang yang banyak. Nah terus gimana prakteknya? Sederhana. Saya mau tanya sama ibu-ibu di belakang nih, selama sebulan kemarin sampai sekarang bu, boleh jawab bu, berapa orang yang digosipin? Langsung ketawa. Sekarang pertanyaannya, tahu nggak kalau gosip itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Hobi. It's okay, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cuma untuk jadi pelajaran. Ibaratnya gini pak, bu, mobil ini ada gas, ada rem. Gas ini kayak kerja lah gitu. Bolehlah ngegas dikit, ya. Tapi karena nggak jalan-jalan, akhirnya kita ngegasnya kekencengan. Nggak jalan-jalan juga. Kenapa? Karena rem tangannya masih hidup. Jadi sambil dia ngegas, sambil dia tarik rem tangan, apa yang terjadi kira-kira? Mobilnya nggak jalan-jalan. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya mobil itu jalan? Sederhana, ya, lepaskan rem tangan. Lepaskan rem tangannya. Rem tangan dilepas. Kalau rem tangan udah dilepas, ngegasnya pelan juga jadi. Makanya orang bunzalan itu kerjanya pasti lebih santai daripada orang lain. Allahu Akbar. Percaya kan pasti kan? Nah apalagi kalau udah nggak ada dosa satupun. Kira-kira gimana tuh? Kita masih ada tuh narik kan? Ya sifatnya rem tangan ini, rem tangan kita bukan rem tangan mobil ya, rem tangan kita ini sifatnya diturunin naik lagi, turunin naik lagi, turunin naik lagi. Tobat sekali, dosanya 2 kali. Tobat 2 kali, dosanya 3 kali, gitu tuh. Makanya apa yang harus kita lakukan? Orang lain di luar sana workaholic, gila kerja. Kalau orang bunzalan, gila taubat. Namanya taubaholic. Ini jurus yang pertama. Nah, gimana caranya? Teruslah bergosip, Bu. Cuma boleh nggak? 1 kali gosip, 1 kali sholat taubat. Ya, karena gini istighfar aja nggak cukup. Ya, nanti ada kajian lain tuh tentang istighfar yang benar. Ya, nah sekarang kita ambil dulu ini. 1 kali sholat taubat, 1 kali dosa, 1 kali sholat taubat. Pernah nggak kita melakukan itu? Misalnya ibu-ibu di sini, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kan ngomongin Leslar, Lesti dan Bilar. Ya,
Mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Cuma kan kita jadi gosipin. Pernah nggak sholat taubat buat Leslar? Saya udah. Ya, saya doa khusus tuh. Ya Allah, aku pernah buat salah ya Allah pada Leslar. Kenal enggak, cuma jadi pembicaraan. Tapi aku takut kalau dosa ini menghalangi rezeki aku. Rezeki kan bukan cuma duit, tapi nikmat ibadah. Gara-gara dosa nggak nikmat ibadah, nggak khusyuk, ya kan? Kesehatan, keharmonisan ini juga rezeki semua. Aku nggak mau rezekiku tertahan gara-gara Leslar ya Allah. Maka inilah sholat taubat yang aku lakukan. Usolli sunata taubat rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai, turun tuh. Ya. Pernah Pak di sini, bapak-bapak pernah mau ngomelin anak Pak? Pernah ngomelin anak? Pernah nggak setelah ngomelin anak sholat taubat? Belum pernah ya? Pakai cara ini, siapa tahu nih, ya. Jadi, ya. Saya waktu itu Pak minus 21 miliar. Yang diajarkan sama kiai saya cuma satu, sering-sering kamu sholat taubat. Saya pernah satu malam 57 kali sholat taubat. Saking nggak ada lagi yang bisa dilakukan. 21 miliar, debt collector datang berjilid-jilid, dilaporkan polisi, ya. Nah kata kiai saya, sholat taubat yang banyak. Ya, banyak-banyak sholat taubat lagi, sholat taubat lagi. Akhirnya sekarang ini Pak, hampir tiap hari sholat taubat. Ya. Dan sholat taubat ini gampang. Ya. Kan bapak-bapak kan biasa tahiyatul masjid, ya. Sholat tahiyatul masjid ini ghairu muakkadah, bisa ditambahkan dua sholat dalam satu sholat. Nanti dikaji lagi fikihnya. Jadi usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala 2 in 1. Tambahin niatnya benar-benar taubat, karena memang sebenarnya sholat aja itu sebenarnya taubat. Sholat aja mensucikan dosa, tapi ketika kita punya niat yang bertambah, Allah pun seneng. Tambahin dengan niat sholat taubat. Nah ini caranya, ini cara. Kata guru saya, kamu mau selamat gampang, sederhana, sholat taubat tiap hari. Dulu saya nggak kerjain, cuma sebulan sekali gitu. Tapi makin kesini, masya Allah, ya ngomelin anak langsung sholat taubat, gitu ya. Kemarin Pak Ahok, ya kan saya orang Jakarta, Bapak Ibu, Pak Ahok ramai banget dibicarakan. Aduh, itu ya rasanya tuh memang ada rasa amarah, rasa nggak enak, dan itu kan nggak bagus, gitu ya. Orang-orang pada ngomel segala macam di Facebook. Saya gelar sejadah, ya Allah mohon maaf ya Allah, ini sholat taubat aku khusus untuk Pak Ahok, Allahu Akbar. 2 kali saya sholat taubat khusus buat Pak Ahok. Selesai, hati nggak gelisah lagi. Nah ini yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa dipakai ijazahnya nih. Ya. Kalau mau, apalagi sekarang Ramadan kalau bisa gitu ya, dirinci siapa sih orang yang pernah kita zolimin. Ada nggak sih orangnya? Secara khusus coba gitu. Tambahin sholatnya gitu. Ya memang yang paling bagus sholatnya sholat taubat secara khusus. Ini kan muka-muka sholat duha, sholat tahajud semua. Tambahin sholat taubat. Kalau itu ada, nanti Allah akan buka rezekinya. Setelah itu, Bapak Ibu ngegasnya pelan aja jadi. Bapak Ibu nggak pernah tuh, saya yakin ngegasnya sampai kencang banget tuh. Cuma pembalap yang ngegasnya sampai dalam. Ya kan? Kalau udah jalan mah tuh ngegas pelan. Nah orang Islam itu kerjanya kayak orang Arab. Bangun jam 10, buka toko jam 11, mau zuhur tutup pintu. Ya habis zuhur baru buka pintu lagi. Sebelum asar udah tutup pulang. Rezekinya lebih banyak daripada kita. Penghasilan Qatar itu 150 juta per bulan UMR-nya. Ya, salah satunya mungkin ya ulama-ulama mereka yang telah mendidik ya jiwa mereka tuh sampai sekarang ini. Nah, ini yang pertama. Terakhir yang kedua, ya karena saya waktunya mau langsung ke bandara. Yang kedua, ya kalau yang ini dalilnya sebenarnya ada dalam Al-Qur'an, tapi yang paling kuat sekali itu hadis. Ya, kuat hadis ya dalil ini. Saya nggak janjikan Bapak Ibu pulang dari sini akan ketemu teko ajaib dari Kerajaan Tarumanegara. Tiba-tiba gitu ya, pas jalan ke Sandung buka, apa nih teko, ternyata pas digosok keluar jin gitu. Baru pulang dari Masjid Munzalan ya. Aku janjikan 3 perkataan, ya aku akan kabulkan. Saya nggak janjikan itu Bapak Ibu, saya janjikan yang lebih hebat daripada itu. Allahu Akbar. Ya jin sama Aladin cuma 3 permintaannya. Ini permintaannya banyak, semua dikabulkan. Coba tangannya begini, ya tunjuk mulutnya, ulangi kata-kata saya. Hai kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar dari kamu pasti dikabulkan. Karena kamu lebih hebat daripada teko ajaib Kerajaan Tarumanegara. Iya Pak, ini Masya Allah ternyata simpel ilmunya. Kita ini sebenarnya udah ajaib dari sananya. Kenapa? Pabrik kita di sorga. Lah Cina aja hebat bikin produk macam-macam. Handphone kita ini semuanya produk Cina. Ini aja hebat, Bapak Ibu produk sorga. Lebih hebat mana? Cuma sayangnya ya kehebatan yang Bapak Ibu kita miliki itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Keluar di sini aja semuanya jadi. Makanya ibu-ibu punya 20.000 kata ajaib. Bapak-bapak cuma 7.000. Nggak apa-apa Pak ya, ikhlas ya. Emang ibu-ibu punya 20.000. Lebih banyak.
Sekarang pertanyaannya, sudah dimanfaatkankah 20.000 itu dengan baik? Itu dia. Dalilnya ini. Janganlah berkata-kata, ya. La tad'u ala anfusikum. Jadi Nabi menyatakannya tuh berkata-kata tuh tad'u. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kecuali yang berbaik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Maka katakan semua dikabulkan. Jadi kalau kita ngomong nih, aduh susah, kata malaikat amin gitu. Malaikat itu tugasnya cuma mengaminkan. Kamu mau apa? Sama kayak jin Aladin itu, your wish is my command gitu. Permintaanmu adalah perintah bagiku gitu. Sama malaikat begitu. Sebenarnya kita tiap hari membawa malaikat dan ada 20.000 stok kita untuk mengucapkan yang baik. Tapi yang kita ucapin susah ya. Apa kata malaikat? Amin. Jadi nggak tuh hidup kita kayak gitu? Nah itu dia. Makanya jangan ucap kata susah lagi. Ini penelitian membuktikan orang menyebut kata susah ya 30 sampai 50 kali sehari. Ya jadi begitu. Nah kita orang ajaib tapi ngomongnya itu, doanya itu. Maka jangan sampai seperti itu. Terus gimana dong? Ya kalau kita bilang wah mudah semuanya, ya kita kayak orang yang gimana gitu ya. Apa terlalu optimistik gimana gitu ya. Jawab aja susah, apalah yang sama padanannya? Tidak mudah. Jadi kebalikannya apa? Mudah. Tapi kasihin tidak mudah. Kenapa? Karena malaikat nggak kenal kata tidak, nggak kenal kata jangan. Itu malaikat tuh. Malaikat cuma kenal objek, subjek. Itu malaikat. Nggak kenal keinginan, nggak kenal kemauan. Ya. Jadi kalau kita bilang tidak mudah, maka yang didoakan, oh orang itu mau mudah. Amin ya Allah hidupnya mudah gitu. Ya. Jadi gimana mengamalkan ilmu magnet rezeki? Tidak mudah. Bagaimana supaya dapat ya gaji 200 juta per bulan? Tidak mudah. Maka apa kata malaikat? Mudah, amin gitu. Berat diganti tidak ringan. Sebenarnya bukan malaikat doang yang nggak kenal kata jangan, kata tidak. Pikiran kita pun sebenarnya nggak kenal kata jangan, kata tidak. Coba ya, tolong. Jangan bayangkan, jangan bayangkan seekor gajah. Jangan bayangkan seekor monyet ada di punggungnya gajah. Jangan bayangkan monyetnya pakai celana warna merah. Jadi kebayangkan? Padahal udah dibilang jangan. Nah, malaikat lebih dahsyat dari itu. Kita aja yang punya keinginan, diberikan keinginan oleh Allah, itu masih begitu, masih nggak bisa ngelawan pikiran kita, apalagi malaikat. Gitu. Malaikat itu cuma tugasnya amin, 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 amin. Saya mau sehat, pergi ke rumah sakit, dua-duanya dikabul. Mau sehat, pergi ke rumah sakit, ya, jadinya 0. Betul nggak? Ya, makanya kenapa banyak orang Indonesia berobatnya ke Malaysia? Kenapa? Apa rahasianya? Karena di sana nggak ada rumah sakit, adanya hospital. Kemarin kan Pak Anies Baswedan mau bikin rumah sehat, tapi kan secara undang-undang di Indonesia udah undang-undang. Coba tanya Ustadz Lukman, bahasa Arabnya rumah sakit apa? Mustasfa. Mustasfa asal katanya syifa, kata tempat. Mustasfa tempatnya orang sehat. Lah kenapa di Indonesia diterjemahkan jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi jangan menyebut itu lagi, aduh saya lagi sakit. No, jangan, saya lagi nggak enak badan. Atau bahasa Inggrisnya, my body is not delicious right now. Not delicious right now. Oh iya siap, roaming ya. Habis buka puasa dijelasin sama Ustadz Lukman. Ya. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, ini jurus yang kedua, yaitu jaga kata. Ketika kata kita semua yang bagus, bapak-bapak 7.000 semuanya bagus semua, insya Allah setelah itu ajaib hidupnya. Cuma percaya saya, keluar dari sini Bapak Ibu akan kembali lagi ke kehidupan semula. Coba kalau seandainya pulang dari sini ibu-ibu masih nyerocos saja, ngomongnya kayak kereta, berarti belum berhasil ilmunya, belum praktek, baru tahu. Tapi kalau yang praktek yang penting gitu. Di sini ada nggak yang punya utang? Mohon maaf deh, ada yang punya utang nggak? Ada ya? Ada yang punya utang? Ada nggak yang punya utang? Ada. Apa kata malaikat? Amin sampai mati kagak lunas. Terus apa dong? Nggak ada utang. Ada orang datang sama saya, Ustadz, hidup saya hancur. Loh ada loh. Orang yang dia ngedoain dirinya sendiri, hidup saya hancur Pak Ustadz. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow keren, saya bilang gitu. Kok keren sih Ustadz? Iya kenapa? Saya banyak utang Ustadz. Wow dahsyat. Loh kok dahsyat sih Ustadz? Ya coba cerita.
Berapa emang? 200 juta Ustaz. Besok orangnya datang Ustaz mau nagih saya. Kalau nggak ada duitnya, dia bawa polisi mau saya dipenjarakan. Ada 4 kata. Hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi gelisah, ini diulang-ulang terus. Hancur, ulang, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara. Saya bilang begini, kamu mau nggak besok hidup kamu ajaib? Sebenarnya dia mau pinjam duit sama saya. Cuma daripada saya kasih duit, saya kasih ilmu. Daripada saya kasih duit, mending saya kasih ilmu. Besok hidup kamu langsung ajaib. Gimana caranya Ustaz? Sederhana, kamu tuh udah lunas. Belum Ustaz, pura-pura. Tapi jadi doa, udah lunas, 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 lunas. Pokoknya di kepala ente yang pikiran cuma lunas, lunas. Di mulut lunas, lunas, lunas. Itu 200 juta apa? Itu kan utang, bukan utang, itu amanah. Loh sama aja, beda. Utang itu energinya low vibration. Amanah ini high vibration. Jadi kata-kata harus dipilih yang high. Coba sekarang sebut, utang, amanah. Mana lebih enak disebut? Itu dia. Jadi Bapak Ibu pilih vibrasi-vibrasi kata kita itu yang tinggi vibrationnya. Saya minta sama dia, ente zikir dah, lunas amana lunas amana lunas amana lunas, lunas amana lunas amana lunas amana lunas, lunas amana lunas amana lunas amana lunas. Saya minta 100 kali, gitu. Sebenarnya ya zikir mah kan harusnya kalimat yang baik ya, tapi itu kan kalimat thayyibah juga. Lunas amanah, tambahinlah pakai sholawat, tambahin pakai istighfar. Insya Allah besok kamu hidupnya ajaib, gitu ya. Apa iya Ustaz? Ya udah ente kerjain aja ya, kerjain aja pokoknya pakai sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, lunas amanah 100 kali. Besoknya dia datang gembira banget, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya gimana, udah lunas? Belum. Kenapa ente gembira banget? Itu Ustaz, orangnya gak jadi bawa polisi. Itu dia, saya bilang langsung ajaib kan? Hah? Begitu doang, cuma begitu doang ajaib? Ya iyalah, kemarin kan ente panggil, polisi datanglah, penjara datanglah, ente ganti lunas amanah, polisi gak datang, penjara gak mungkin datang ke ente. Iya juga ya. Terus apa dia ngomong apa? Dia kasih waktu panas ya. Baik banget ente dikasih duit lagi. Enggak Pak Ustadz, saya cuma dikasih waktu. Ingat, time is money. Waktu adalah, dikasih waktu sama dengan dikasih uang. Iya juga ya. Tuh kan, orangnya lembut kan setelah itu. Iya. Udah ente terusin, saya bilang, ente terusin, amalin dah nih ya. Lunas amanah, kalau nggak perlu di sini gitu. Lunas amanah, saya punya lunas. Jadi ada nggak yang punya utang di sini? Ada yang punya utang? Coba saya lihat mukanya nih, ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Ah, inilah ceramah yang paling cepat melunasi. Langsung lunas baru setengah. Sebelum berkedip mata, lunas semuanya. Hanya dengan mengubah kata, karena Bapak Ibu semua kita ajaib. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja, karena semua kalimat kita diaminkan oleh malaikat. Ya. Macet, ada nggak macet di Jakarta? Ustaz Lukman langsung jawab, nggak ada. Ya, ada nggak jalan macet di Jakarta? Kalau saya jawabnya gini, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Penuh. Akhirnya saya doa, ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku. Kalau macetkan rezekiku, macetkan, ya itu dia. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah bekal. Mudah-mudahan ya 2 jurus ini, masih ada 99 lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita kajian lagi. Saya banyak berguru sebenarnya dari Ustadz Lukman. Ada beberapa ya Masya Allah sampai sekarang pun saya ya kayak paskasnya itu saya mencontek dari beliau. Kita bikin yang namanya MR Box. Ya boleh Ustadz ya dicontek ya Ustadz. Minta ijazahnya Ustadz. Waktu itu murid beliau ya Ustadz Randy Saputra ngisi di kajian kita. Ya terus kemudian ngasih gambaran tentang yang namanya memberi makan gitu. Langsung kita mengikut cara beliau. Cuma belumlah sehebat paskas. Ini sekitar 150 dapur lah kita sekarang udah punya MR Box itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya pun banyak belajar Bapak Ibu semuanya. Ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan berkahnya untuk kita semua. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Lukman, terima kasih banyak ya. Dan saya bahagia sekali bisa datang ke tempat yang munzalan mubarakah ya. Memang ini doa saya juga salah satu doa saya itu Robbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya. Robbi adkhilni, saya tambahin Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Oh iya betul, Robbi adkhilni mudkhala sidqin, Isra ayat 80. Masya Allah ya. Jadi ini kaligrafi ini ada di ruang kerja saya, Robbi adkhilni ya. Nanti saya tambahin Robbi anzilni munzalan mubarakah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Daging semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.